Nah sekitar jam 4.30-an, saya tanya sama servernya di situ, boleh gak pesen di bar dulu? Pesennya di bar, bukan langsung pesen sama dia. Soalnya saya mau lihat barnya kan bagus tuh tempatnya. Jadi saya jalan ke sana, terus saya pesen yang 2 koktail itu sama Vietnamese Ice Coffee-nya di situ. Lalu saya bilang, saya mau bayar dulu. Ya alasannya mau traktir temen, tapi kan saya nggak ngomong banyak-banyak ya sama Memang itu harus langsung bayar atau bisa nanti sebenarnya? Kalau di Australia langsung bayar di barnya. Kalau di sini saya kan baru pertama kali ke Olivier dan ini kan emang tujuan dari rumah kan saya memang mau traktir mereka. Lalu kalau misalnya saya tunggu sampai mereka bertiga datang, kita berempat makan, itu Mina nggak bakalan boleh saya bayar lagi. Kamu mau traktir Mina atau traktir teman-teman kamu? Nah, saya tawarinnya tiga-tiganya dong, nggak enak masa Mina doang kan di chattingan rame-rame. Tapi kan mereka 2 belum pesan apa-apa. Ya. Artinya belum dibayarin yang 2 itu. Belum dibayarin. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Benarkah Jessica meracun Mirna? Sekarang Indragiri Hilir. Reza Indragiri. Faktanya saya hulu, Bang. Bukan hilir. Hulu ya? Hulu saya. Ini sama-sama psikolog ya? Nggak, ini psikolog, itu psikiater. Anda nggak tahu beda aja kan? Okay. Silakan Pak Indra. Apa Bang Karni ingin? Pak Reza, apa bacaannya terhadap kalau tadi kan saya tanya dari tayangan tadi apa bacaannya? Ya. Kalau Pak Reza secara psikolog gimana bacaannya? Sebagaimana tajuk acara ini, apakah Jessica merupakan pembunuh Mirna? Menurut saya persoalannya ada 2. Satu, sekali lagi, apakah Jessica membunuh Mirna? Dan yang kedua, apakah Mirna memang orang yang ingin dibunuh dalam aksi ini? Pertama, saya akan mencoba telaah keilmuan ya. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan dari sisi keilmuannya. Ini bukan ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu dukun dan segala macam. Pertama, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan dalam kasus ini? Menurut saya, selamat datang. Ini ayandanya Mirna. Menurut saya tidak. Kendati ini tentu saja merupakan tanggung jawab teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menginvestigasi sampai tuntas. Begini, pertama, kalau seorang pelaku pembunuhan itu rasional, apalagi kasus ini kan disebut sebagai kasus pembunuhan berencana, maka sebelum melancarkan aksinya, si calon pembunuh ini pasti akan punya kalkulator di dalam kepalanya. Dia akan melakukan kalkulasi terhadap 4 unsur. Saya sebut dulu semua, tapi saya bahas sebagian saja. Pertama, yaitu targetnya. Kedua, insentifnya atau manfaat dari aksi pembunuhan itu. Yang ketiga adalah sumber daya alias alat alias instrumen kejahatannya. Dan yang keempat adalah resikonya. Nah, dengan kalkulasi terhadap 4 hal itu, maka si pelaku pembunuhan yang rasional ini, pelaku pembunuhan berencana ini, harus memastikan bahwa instrumen yang dia gunakan itu sebanding dengan sasaran kejahatannya. Dalam kasus ini, sebagaimana yang coba saya ikuti lewat media massa, instrumen atau alat kejahatannya adalah sianida. Sebuah zat yang sangat berbahaya, yang saking berbahayanya sehingga di sekian banyak negara, zat ini hanya bisa dibeli via online. Kenapa via online? Karena itu berfungsi sebagai safeguard. Jadi si calon pembeli harus memasukkan identitasnya, harus memasukkan nomor anggota profesionalismenya, memberikan verifikasi sehingga kemudian bisa dicek apakah yang bersangkutan memang boleh atau tidak membeli zat ini. Tambahan lagi dengan kadar sebesar berdasarkan pemberitaan 15 gram. Kalau berdasarkan literatur saja 200 mg sudah bisa membuat orang kehilangan nyawa, apalagi 15 gram. Tadi Bapak kuasa hukum mengatakan 15 gram jangan-jangan bisa membunuh satu kampung. Dari instrumen kejahatan, mari kita simpulkan, sianida sebesar 15 gram adalah sebuah zat yang luar biasa, sebuah zat yang katakanlah eksklusif. Lalu kita bandingkan dengan korbannya. Siapa korbannya? Dengan segala hormat, tentu kita semua merasa berduka atas peristiwa yang menyedihkan semacam ini. Apapun penjelasannya, kita menaruh kepedihan mendalam, dan saya menaruh belasungkawa. Nyawa hanya satu. Tetapi kalau kita lihat nilai atau status sosial korban, jangan salah tafsir Pak Karni, status sosial korban menurut saya adalah orang biasa. Mungkin sama seperti saya.
Status sosial orang biasa dalam pengertian yang bersangkutan tidak menempati jabatan strategis tertentu, bukan orang yang menempati posisi politik tinggi, ada terlibat dalam rivalitas bisnis, atau skandal-skandal elit lainnya. Nah, mari kita bandingkan. Instrumen sianida 15 gram yang tadi saya katakan sebagai zat yang luar biasa alias zat yang eksklusif itu, menurut saya tidak sebanding dengan status sosial korbannya. Muncul pertanyaan, dengan menggunakan zat yang sedemikian eksklusif itu, berarti rasionalitas seolah-olah tidak berjalan. Bagaimana mungkin kemudian orang yang biasa dihabisi dengan zat yang sangat luar biasa? Spekulasi saya adalah, benar ini pembunuhan berencana, sangat matang pada tahap persiapan, sangat rapi pada tahap perencanaan, tetapi kacau balau pada tahap pelaksanaan alias eksekusi di lapangan. Sehingga zat yang luar biasa yaitu sianida sebesar 15 gram justru menyasar orang yang berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan menenggok minuman yang salah pula. Ringkas kata, ringkas cerita, apakah Mirna adalah korban yang sungguh-sungguh ingin disasar dalam kasus pembunuhan berencana ini? Sekali lagi, spekulasi saya mengatakan tidak. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sekarang terkait dengan pelaku. Apakah Jessica adalah pelakunya? Kembali, kita asumsikan bahwa pelaku adalah orang yang rasional, akal sehat berjalan. Si pelaku pembunuhan bisa saja menggunakan badik, pisau, pedang, parang, tangan kosong, gigi untuk melakukan sebuah serangan terhadap korbannya. Tetapi alat-alat kejahatan yang saya sebutkan barusan mengharuskan si pelaku berhadap-hadapan dalam jarak yang sedemikian dekat dengan korbannya. Sehingga aksi pembunuhan harus dilakukan secara frontal. Karena tidak mungkin menggunakan pisau kemudian dari jauh, itu tidak mungkin. Jadi ringkasnya harus dilakukan dalam jarak yang berdekatan, menjadi sebuah pembunuhan sifatnya frontal. Lantas muncul pertanyaan, lalu apa gerangan yang menjadi pertimbangan kenapa seorang calon pelaku pembunuhan menggunakan racun? Tidak lain tidak bukan, alasannya hanya satu. Logika penggunaan instrumen kejahatan dalam penggunaan racun satu. Bahwa si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dia tidak ingin melakukan sebuah serangan frontal terhadap korbannya. Dia tidak ingin berhadapan-hadapan dalam jarak dekat dengan korbannya. Dia tidak ingin korbannya melihat bahwa akulah pelakunya. Dia tidak ingin melihat bahwa aksinya ditangkap oleh sekian banyak kamera. Dan dia tidak ingin bahwa perbuatan jahatnya itu disaksikan oleh sekian banyak saksi mata. Segala hal itu hanya bisa terpenuhi kalau si pelaku menggunakan instrumen atau alat kejahatan berupa racun. Nah, mari kita bandingkan dengan 3 orang yang ada di meja tersebut. Bagi saya sulit dinalar, Pak Karni, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional, kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun, tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal sehat. Lantas, kenapa kemudian seolah-olah sorotan kita bahwa si pelaku ini tak lain tidak bukan adalah J. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Saya masih ingat, saya berkesempatan mengampu mata kuliah psikologi forensik di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Pak Karni. Ada satu paradigma atau satu teori favorit untuk menjelaskan tentang sebuah peristiwa kejahatan, yaitu paradigma segitiga kejahatan. Paradigma segitiga kejahatan ini mengatakan bahwa sebuah aksi kejahatan hanya, saya garis bawahi betul ini, hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada 3 unsur. Pertama, di situ ada korbannya, ada pelakunya, dan ada lokasinya. Paradigma segitiga kejahatan
memang sederhana, memudahkan kita untuk berpikir, menghasilkan bundaran yang sempurna tentang bagaimana sebuah peristiwa kejahatan. Tapi saya katakan, dalam perspektif saya pribadi, paradigma segitiga kejahatan harus disingkirkan jauh-jauh, karena ini sebuah paradigma yang usang. Bahkan tidak lagi bisa menjelaskan tentang berbagai macam kompleksitas kejahatan kontemporer. Nah, apa yang terkait dengan paradigma segitiga kejahatan itu? Tadi saya katakan, kejahatan hanya bisa terjadi kalau ada 3 unsur, yaitu di dalamnya ada korban, ada pelaku, dan ada lokasi. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa, kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Begitu Pak Karno. Jadi kesimpulan Anda, ini korban juga korban salah tembak. Salah sasaran Pak Karno. Salah sasaran. Pelaku juga salah kita menembak. Begitu. Begitu Pak Karni. Cuma persoalannya adalah, di sebagian kalangan sekarang meruyak apa yang disebut bahasa Inggris dulu, confirmation bias. Bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Bias konfirmasi adalah kecenderungan manusia untuk sekali dia meyakini sesuatu atau sekali dia menyatakan sesuatu, maka pada tahap-tahapan berikutnya, proses pencarian bukti, proses penggalian informasi, proses pengumpulan data, tidak lain tidak kurang hanya untuk memperkuat keyakinan atau pernyataan yang kadung dikemukakan di bagian awal. Bias konfirmasi inilah yang dalam riset psikologi forensik diyakini sebagai penyebab minggirnya objektivitas dalam proses investigasi. Tekanan masyarakat yang sedemikian tinggi, kebutuhan untuk memulihkan keadilan korban, kebutuhan untuk menjamin rasa aman masyarakat, berbagai macam tekanan atau bahkan tuntutan tersebut menghadirkan desakan yang sedemikian hebat yang kemudian suka tidak suka, sengaja tidak sengaja memunculkan bias konfirmasi. Apa yang kita kemudian diskusikan, apa yang kita kumpulkan, bukti-bukti yang kita kumpulkan, data-data yang kita kumpulkan, semuanya tak lain tak bukan sebatas untuk memperkuat keyakinan atau pernyataan yang terlanjur dikemukakan di bagian awal. Begitu Pak Karno. Racun tidak sebanding tadi untuk yang beberapa kasus yang disampaikan tadi. Tapi kalau sangat mau sebanding. ditanggapi panjang, saya mau kasih Orban dulu. Maksud saya kalau sakit hati sama cemburu ini nggak ada ukurannya. Kemudian yang kedua, tadi yang mungkin tidak ada di tempat itu kan teknik buang alibi, Mas. Baik, tapi bagaimana kita menyimpulkan cemburu kalau tadi tidak ada tanda-tanda itu dari pemeriksaan? Kan masih didalami. Oh. Pasangan itu kan masih didalami. Masih polisi Australia dan Indonesia lagi bekerjasama. Baik, Orban sekarang. Saya sangat terkejut atas pendapat dari Bung Reza barusan. Anda sebagai praktisi loh, Saya bukan sebagai praktisi. pengacara aja Jessica. Ya, bukan pengacara dari siapa-siapa di sini. Karena apa yang diucapkan oleh Reza ini persis yang diketik oleh putri saya, mahasiswa hukum di London, yang akan saya bacakan begini. Pak, apakah masuk di akal? Saya minta pendapat Anda aja, nggak usah pendapat putri Anda. Ya, Saya sini mengundang Anda untuk mendengar pendapat Anda. justru inilah pendapat saya. Iya, Anda bacain pendapat Anda. Apakah masuk di akal seorang mahasiswi pintar dari Sydney, ya, terang-terangan memesan kopi untuk diracuni, terang-terangan datang di hadapan si korban, di lingkungan penuh orang, dan menunggu si korban sampai sekarat, persis seperti apa yang diutarakan oleh si Reza tadi, ya, itu satu. Yang kedua,
kalau dikaitkan ke celana, kalau tujuannya membuang celana itu adalah untuk menghilangkan jejak, orang dirinya sendiri jejaknya ada kok di TKP, apalagi celananya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perdebatan psikolog tadi dengan Yudi, psikiater, itulah yang paling bahaya dalam memutus. Itu saya alami dalam kasus JIS, di mana pendapat umum dari psikolog begitu bisa dipakai untuk menentukan dalam kasus ini tersangka, bahkan pembunuhan berencana. Dalam kasus JIS tidak ditemukan teori kausalitas, dan memang ahli tidak akan pernah menentukan kausalitas, hanya keilmuan. Dan memang saya menang JIS bebas. Dalam kasus Angelin, juga dari segi tampang, Anda mengatakan bahwa seolah-olah tampang Jessica itu dicurigai, berubah-ubah. Ya, saya mau kasih contoh. Waktu sidang Margaret 3 minggu lalu, dia datang ke sidang dengan penuh air mata. Ya, penuh air mata. Putriku dibunuh katanya. Saya langsung buktikan bahwa itu bukan kepribadian dia. Caranya sentir kelemahan dia. Kebetulan di berkas perkara ada vibrator. Saya tanya, di kamar kamu ada vibrator ya, yang alat kelamin laki-laki pakai baterai. Langsung dia loncat, sifat aslinya keluar. Artinya analisa kepribadian itu tidak bisa dipakai untuk menentukan bersalah tidaknya. Apalagi seperti Bung Karni bilang tadi, 10 psikolog di pihak sana bisa 10 dari sini. Dalam 5 menit kita bisa cari 10 psikolog dan psikiater yang berbeda pendapat. Kira-kira itu inti yang saya utarakan, bahwa ahli manapun tidak akan pernah bisa membuktikan teori kausalitas. Sebab akibat. Kapan dibeli itu sianida? Di mana? Itu adalah unsur mutlak dari suatu pembuktian di persidangan. Semua penampilan itu hanya kesan. Semua gaya itu hanya kesan. Semua pendapat ahli itu hanya kesan. Tidak bisa dipakai untuk menghukum seseorang. 2 kasus. Hari ini Agus sudah dituntut hanya karena berhasil saya buktikan seperti ini. Pembunuhan berencananya dihapus jaksa. Pembunuhan 338 dihapus. Agus sudah saya menangkan lagi. Kasusnya Mirna ini persis sama dengan JIS dan kasus Angelin. Dua-duanya sudah berhasil. Mudah-mudahan teman gue ini nanti berhasil. Cuma katanya tampangnya kurang optimis kata psikolog. Psikiater tadi. Optimis. Oper. Padahal setahu saya tampang dia sangat begitu. Ya over, udah benar. Kadang ragu-ragu. Iya dia gak ragu, malah lebih. Maksud saya itu adalah opini yang hanya kesan. Apakah benar dia atau tidak, yang tahu hanya istrinya. Ya tapi dia juga gak tahu. Sekarang Pak Darmawan Salihin, ayah almarhum. Kami ALC ikut berlasungkawa atas meninggalnya putri Bapak Mirna. Ini putri keberapa, Pak? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, di sini saya lihat ada lebih senior jauh dari saya. Saya belum pernah ke ILC, saya hanya wira swasta, industri biasa ya. Cuma di sini saya lihat banyak pakar-pakar yang senior-senior, dan Pak Hakim Agung saya terima kasih bisa hadir. Pak Iqbal, terima kasih dari kepolisian, Pak Alfon, saya temannya Dwi Arso. Jadi kita semuanya ya lama lah. Saya cuma kelihatannya muda aja Pak Karni, padahal ya lumayan lah umurnya ya. Ya jadi banyak kenal juga ya kawan-kawan. Pak Edi Asibuan juga terima kasih, Pak Hotman Paris, kita pernah makan bubur bareng. Jadi saya juga hargai Pak Reza yang saya kagumi. Terima kasih atas pemaparannya dan penjelasan, dan semua hadirin yang saya hormati. Ya. Salam sejahtera buat semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak,
ini sebetulnya kasus anak saya ini kan saya ini korban nih, anak saya meninggal ya. Saya terus terang sedang dari arah industri saya ke Tomang itu dikasih tahu, Pak kesini, Pak kesini. Kenapa? Saya bilang, Mirna Pak, Mirna. Saya pikir ini anak tabrakan gitu. Karena kebetulan ya mohon izin saya kasih dia mobil cepat memang itu. Ya Range Rover itu Evoque. Itu aja memang lari kenceng. Saya pernah coba itu mobil. Wah tabrakan nih. Salah saya kasih dia mobil cepat gitu kan. Enggak Pak, enggak, bukan tabrakan. Pak sini cepat. Saya lihat. Maksudnya saya menuju ke TKP itu di Abdi Waluyo. Saya kaget lihat si Mina udah kaku begitu. Saya, kenapa ini anak? Kok bisa meninggal? Habis minum kopi, saya pikir kena kopi begitu atau apa nih anak kenapa gitu ada kelainan. Saya pikir selama ini dia super sehat Pak Karni. Jadi nggak pernah ada penyakit, nggak pernah ada apa. Begitu saya lihat, saya langsung bikin napas pernapasan. Saya bilang, Mir, bangun. Ini Papa. Mendingan saya mati. Papa yang mati nih sekarang, nggak apa-apa. Kamu hidup, bangun. Dengar Papa, dengar. Saya kompak dengan tenangnya. Ya, ini mohon maaf Pak pengacaranya Jessica. Dia itu dengan tenangnya dia datang nyamperin ke mayatnya Mirna itu yang sudah saya lihat dia udah nggak bernyawa karena waktu saya bikin napas buatan itu sudah ngorok dia udah angin aja gitu keluar. Padahal itu anak sehat Pak masih anget badannya. Saya coba terus. Dia dengan tenang dia datang, Om Mirna meninggal ya. Cantik ya Mirna ya. Ini anak siapa nih? Saya baru lihat. Belum pernah saya lihat sebelumnya Pak. Loh, kamu siapa? Saya Jessica Om. Oh gitu. Loh, anak saya meninggal minum apa nih? Kopi Vietnam. Ini yang benar-benar terjadi nih. Saya ayahnya nih. Ya, saya bicara di hadapan pakar-pakar dan apalagi ada Pak Hakim Agung. Saya hargai Pak Hotman Paris pengalaman. Saya tahu beliau lama sekali. Ya, saya kenal deh. Cuman mungkin beliau lupa ya. Nah itu saya tahu benar anak saya gitu loh. Jadi kalau di sini tuh berasumsi sebetulnya simple, anak saya ini mati diracun. Intinya begitu. Kenapa saya tahu? Saya lihat kok mulutnya hitam nih anak gitu. Loh kok hitam ya? Saya buka begitu. Dok, coba dok diambil deh lambungnya ini apa segala macam. Ini pokoknya kita singkat cerita aja nih, waktunya Pak Karni juga kan terbatas ya. Singkat cerita seperti itu, saya bilang sama mantu saya tuh yang agak bule itu turunan Jerman, saya bilang kamu balik ke toko kopi itu beli lagi kopi Vietnam sama yang diminum Mirna sama Jessica waktu itu. Saya belum tanya tuh si Jessica, ya. Nah dia pergi dalam waktu cepat singkat kira-kira 15 menit dia kembali, kopi saya lihat, saya coba cicipin nggak ada masalah, ya kan? Saya taruh, tunggu biarin dulu, saya bilang gitu, ini kenapa ya? Nah terus saya tanya tuh baru ke Jessica, saya samperin. Begitu saya samperin dia membuat kayak orang panik begitu, panik lalu dia bikin napas. Saya bukan nuduh nih ya, ini yang kejadian sebenarnya nih. Pak pengacara nggak usah ini kejadian sebenarnya, saya sumpah demi Allah Rasulullah, bener ini ya. Dia langsung, saya bilang kenapa? Jessica kenapa kamu? Saya takut nih anak kena lagi gitu loh. Terus Hani, kamu juga ikut ya? Ikut. Jadi bertiga Om. Saya nggak tahu kalau si Jessica nunggu duluan, nggak tahu. Anak-anak loh Pak Karni, saya nggak ikut campur kan. Lalu saya bilang ini anak saya minum racun mati. Kamu minum apa? Ya toh, kan sama. Enggak. Saya minum mineral Om. Jessica tuh ngomong begitu. Bukan koktail. Tidak ngomong itu. Dia bilang air mineral. Suruh ngomong depan saya dan saksinya ada 10 nanti di pengadilan aja dibuktikan. Gitu. Itu udah berbohong pertama kali sama saya. Saya nggak tahu kan masih. Nah terus itu mantu saya juga nggak tahu lagi minum apa. Dia orang minum apa. Terus saya tanya Han, kamu minum apa? Saya nggak keburu minum Om. Orang semuanya dua-duanya diminum sama si Jessica. Hah? Diminum Jessica? Apaan sih? Nggak tahu Om minumannya apa. Dia udah panik. Nangis dia. Kalau Jessica gitu. Terus sekretaris saya itu Ida Andi. Dia langsung nyamperin, mama saya juga itu katanya asma. Kamu kalau asma tenang.
iya mbak gitu. Ya gitu. Terus yang saya kaget setelah dia bilang asma begitu, toto dia berdiri, jebrek gitu, dia lompat. Ini anak kok sehat nih, nggak asma gitu. Terus jalan dia kesandung. Kalau kita kesandung jatuh Pak Kardi. Kalau dia mau lompat, dia bisa lompat main kungfu begitu. Blok, wah saya kaget. Nih anak nggak sakit nih. Saya bilang, Jess ini, kamu sakit nggak sih? Ada berasa apa nggak? Enggak om, enggak. Dia tenang aja gitu, sembari muter-muter ya. Saya mulai curiga nih anak kenapa ya? Kok rada aneh nih. Saya baru lihat tuh. Ini teman di Australia yang mana? Itu udah penuh tuh di rumah sakit Pak Reza. Penuh. Udah. Teman-temannya si Mirna. Kenapa Mirna? Nangis semua. Hanya dia yang tidak. Satu-satunya yang saya perhatiin. Saya gini-gini pengalaman Pak. Di Jerman udah melanglang buana 7 tahun. Di Singapura 5 tahun. Saya sekolah ya. Jadi saya tahu banyak kehidupan. Karyawan saya 6.000. Jadi saya tahu. Saya begitu lihat aneh. Cuman saya tidak ada prasangka. Masa sih friend makan friend begitu. Istilahnya anak-anak muda. Saya nggak kepikir pertamanya. Nah singkat cerita, setelah itu selesai, saya nggak mikir apa-apa. Saya ngurus mayat, saya ngubur, saya ngurusin segala macam. Nah, baik. Nanti kita terusin segmen berikutnya. Kita rehat dulu sejenak. Ya.